Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita diberi hidayah kesempatan untuk kita datang di masjid ini salat berjamaah subuh. Dan tentunya kita semua adalah pilihan Allah. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah subuh secara rutin. Sebagaimana kebiasaan dari kami di komunitas pendidikan subuh, setiap setelah salat subuh akan ada taklim. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak AKP Muhammad Ali Esos, yang dalam kesehariannya beliau adalah Kapolsek Indang, yang sebentar lagi akan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan semoga ada hikmah yang kita bisa petik nantinya. Demikian singkat saja saya sebagai yang diberi amanah menjadi moderator, dan waktu dan tempat silakan kepada Pak AKP Muhammad Ali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pengurus dan jemaah masjid Al-Istiqamah serta saudara-saudaraku dari komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kekuatan, kesehatan serta kesempatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa merespon panggilan Allah untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Walaupun mesti kita menembus dinginnya subuh, gelapnya malam, tapi ketahuilah janji Allah melalui Rasulnya, Basyirul masa'ina bidulami ilal masajid bin nuri tami yawmal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang menembus gelapnya malam menuju masjid atau rumah-rumah Allah. Insya Allah di hari kemudian dia akan diberikan cahaya yang sempurna. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Dialah nabi yang menjadi contoh dan suri teladan bagi kita semua, dan dialah nabi memberi syafaat di hari kiamat nanti. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan berpasang-pasangan. Allah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. Allah menciptakan siang, berarti Allah menciptakan pula malam. Allah menciptakan kiri kanan. Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan. Tatkala Allah menciptakan surga, maka Allah menciptakan pula neraka. Di dalam surah Yasin ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik itu yang ditumbuhkan dari bumi maupun pada dirinya sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini secara berpasang-pasangan. Insya Allah pada subuh hari ini sedikit saya akan memberikan gambaran tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Allah menciptakan surga yaitu bagi orang-orang yang dimana pada hidupnya di dunia ini lebih banyak berbuat amalan-amalan kebaikan dibanding daripada amal-amal yang jelek atau maksiat. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah menyediakan suatu tempat yang penuh kenikmatan sebagai balasan bagi orang-orang yang telah berbuat baik, balasan atas apa yang telah diperbuat di dunia. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terpikir dalam pikiran, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia senantiasa berbuat amal kebaikan. Namun sebaliknya Allah berfirman, fa'ammal ladzina saku bin nar wa lahum fiha safirun wa sahih. Maka tempat yang layak bagi orang yang celaka, kata Allah, adalah neraka. Di sana dia menghirup dan mengeluarkan nafasnya dengan merintih. Coba bayangkan di neraka ini orang menarik nafas dan mengeluarkan nafas merintih dia. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa hukuman yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah bara api yang diletakkan di telapak kakinya sampai mendidih naik ke otaknya. Itulah hukuman neraka yang paling ringan, kata Rasulullah SAW. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran atau tingkatan-tingkatan surga itu? Suatu ketika dalam suatu riwayat dijelaskan begini, saya berkisah dulu. Dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Pada saat itu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya pada saat Rasulullah mau menerima wahyu atau turun ayat. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa gerangan engkau menemuiku? Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ketahuilah hari ini Allah mengobarkan nyala api neraka. Seluruh malaikat merasa ketakutan. Seluruh malaikat merasa
hingga itulah aku datang menemuimu Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW pun balik bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ceritakanlah kepada aku tentang neraka itu. Kemudian Jibril berkata, ketahuilah Muhammad bahwa neraka itu terdiri dari lubang-lubang, terdiri dari 7 tingkatan, dan setiap tingkatan itu ditempuh dalam perjalanan 70 tahun. Setiap tingkatan itu ditempuh dalam waktu 70 tahun. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sementara duduk dengan sahabatnya, kemudian terdengar suara gemuruh. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau suara apakah yang baru saja kamu dengar? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat, ketahuilah bahwa bunyi yang barusan itu adalah bunyi batu yang dilemparkan ke dalam neraka dan baru sampai setelah 70 tahun dilemparkan. Jadi lanjut kisah. Setelah dijelaskan bahwa neraka itu terdiri dari 7 tingkatan dan setiap tingkatan itu ditempuh dalam perjalanan 70 tahun. Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, jelaskan kepadaku tingkatan-tingkatan neraka itu. Kemudian Jibril pun menjelaskan kepada Rasulullah bahwa tingkatan neraka yang paling di bawah, tingkatan pertama di bawah, yaitu neraka hawiyah. Neraka hawiyah adalah neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 145, bahwa orang-orang munafik ditempatkan nanti di neraka di tingkatan paling akhir. Itulah yang menandakan bahwa memang surga terdiri dari tingkatan-tingkatan. Kemudian Jibril lanjut, tingkatan kedua dari bawah adalah neraka jahim. Adalah neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan, bahkan menyembah patung berhala menjadikan sebagai Tuhannya. Maka itu adalah neraka jahim, tempat orang yang musyrik. Kemudian tingkatan ketiga dari dasar neraka, yaitu neraka sakar. Neraka sakar dihuni oleh orang-orang sabiin atau orang yang menyembah api. Itulah tempatnya orang yang menyembah api. Terus selanjutnya yang berada di tingkatan keempat atau tingkatan yang tengah-tengah, yaitu ditempatkan, yaitu tempatnya iblis atau para pengikutnya, yang disebut neraka lava. Sementara urutan kelima dari bawah atau yang ketiga dari atas, yaitu neraka utama, yaitu adalah tempat orang-orang Yahudi. Sementara di tingkat keenam adalah neraka sa'ir, tempatnya orang-orang kafir. Setelah menjelaskan sampai tingkatan keenam ini, Jibril pun terdiam. Kemudian Rasulullah balik bertanya, wahai Jibril, mengapa engkau tidak meneruskan menjelaskan siapa penghuni neraka di tingkatan ketujuh? Jibril pun tetap terdiam. Rasulullah pun
bertanya kepada Jibril, Jibril, jelaskan kepada aku siapakah penghuni neraka di tingkat ketujuh. Karena Rasulullah mendesak Jibril pada saat itu. Kemudian Jibril pun berkata kepada Rasulullah, tingkatan neraka yang ketujuh adalah neraka Wa'il. Umatmu Muhammad, umatmu yang membuat adalah orang-orang yang berdosa besar, namun sampai akhir hayatnya tidak sempat bertaubat kepada Allah. Itulah tempatnya neraka Wa'il. Kemudian Rasulullah pun pada saat itu setelah mendengarkan penjelasan Jibril, Rasulullah SAW langsung pingsan mendengar bahwa ada umatnya masuk ke dalam neraka. Kemudian pada saat itu Jibril langsung memangku di pangkuannya saat Rasulullah SAW pingsan. Beberapa saat kemudian Rasulullah pun sadar dari pingsannya. Kemudian mengulangi lagi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, benarkah apa yang engkau katakan bahwa ada umatku yang masuk ke dalam neraka? Jibril kembali mengulangi, benar Muhammad, yaitu umatmu yang berbuat dosa besar, yang senantiasa berbuat salah dan dosa, yang sampai akhir hayatnya, sampai menghembuskan nafas terakhirnya tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar itu, Rasulullah SAW pun menangis. Kemudian dia bersujud mengarah ke arah kiblat. Ini dilakukan Rasulullah SAW 3 hari 3 malam. Rasulullah SAW bersujud menghadap ke kiblat. Sesekali terdengar suara dari Rasulullah, ummati ya Rab, ummati, ummati, ummati. Saking cintanya baginda Rasulullah SAW kepada kita, masih umatnya dia ingat, ummati ya Rab, umatku ya Allah. Dan dalam riwayat dijelaskan bahwa tidaklah Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya kecuali mendengar Bilal bin Rabah mengumandangkan azan dan berdiri untuk menjadi imam. Dan setelah melaksanakan salat, Rasulullah kembali bersujud. 3 hari 3 malam dia lakukan. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, mengetuk pintu sambil memberi salam. 3 kali Abu Bakar mengetuk pintu dan memberi salam, namun tidak ada jawaban dari Rasulullah SAW. Sampai dia berkata, adakah jalan untukku untuk masuk ke rumah Rasulullah? Dari dalam rumah tidak ada jawaban. Abu Bakar meninggalkan rumah Rasulullah dalam keadaan menangis. Abu Bakar bersedih terhadap apa yang dilakukan, yang dialami Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, Abu Bakar bertemu dengan Umar Ibnu Khattab. Kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Kemudian Abu Bakar pun menjelaskan bahwa ketahuilah Umar, sudah 3 hari ini Rasulullah SAW bersujud dan dia hanya terbangun di saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan untuk datang salat. Setelah itu dia bersujud lagi kembali. Kemudian Umar bin Khattab pun bergegas menuju Rasulullah SAW. Kemudian dia pun mengetuk pintu Rasulullah 3 kali dan memberi salam. Namun apa yang dialami tetap sama dengan yang dialami oleh Abu Bakar. Dan berkata pula, adakah jalan untukku untuk masuk ke rumah Rasulullah? Tetap tidak ada jawaban dari Rasulullah SAW. Dan dia pun kembali dalam keadaan menangis. Di tengah jalan Umar bin Khattab ketemu dengan Salman Al-Farisi. Kemudian setelah dijelaskan perihal tersebut kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi tidak langsung menuju Rasulullah SAW, namun dia menemui anak Rasulullah SAW, yaitu Fatimah.
Dia bergegas ke rumah Fatimah dan menjelaskan perihal ini kepada Fatimah. Kemudian Fatimah pun bersegera menuju ke rumah ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berlari-lari. Setelah tiba di depan pintu, Fatimah pun mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara anaknya tercinta Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa lega, dadanya longgar, kemudian dia pun berdiri dari sujudnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu, Fatimah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya pucat, badannya kurus setelah 3 hari 3 malam bersujud kepada Allah. Kemudian Fatimah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa gerangan?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Wahai anakku Fatimah, aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena Jibril baru saja menyampaikan kepadaku bahwa ternyata di akhirat nanti ada umatku yang masuk neraka. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah ini?" Walaupun kisah ini sebenarnya beberapa ulama ada yang beranggapan bahwa hadis ini dhaif, namun mari kita ambil petik dari kebaikan-kebaikan kisah-kisah yang ada di dalam kisah ini. Bahwa ketahuilah bahwa di hari kemudian nanti ada namanya pengadilan akhirat, di mana kita di sana diperiksa amal kebaikan, tak sedikit pun tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan akhirat tersebut. Dan ketahuilah bagi orang-orang yang amal kebaikannya sedikit lebih banyak amal kejelekannya, maka tempatnya adalah neraka. Mari jemaah kita senantiasa menjaga diri kita dan diri keluarga kita, sebagaimana firman Allah di dalam surah Tahrib ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena sesungguhnya neraka itu bahan bakarnya dari manusia yang batu dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.